Keadilan adalah salah satu sifat mulia yang paling dicintai Allah. Dengannya langit dan bumi tetap tegak. Dengan keadilan kehidupan menjadi teratur. Dengan keadilan hak-hak manusia terjaga. Karena itu, para ulama menempatkan keadilan sebagai pondasi utama bagi tegaknya agama dan kehidupan. Imam Ibnu Hazm rahimahullah mendefinisikan keadilan dengan ungkapan yang singkat namun syarat makna, yaitu menunaikan kewajiban yang menjadi tanggunganmu dan mengambil hak yang memang menjadi milikmu. Hadis Nabi SAW tentang kemuliaan orang-orang yang adil merupakan penghormatan yang sangat agung bagi mereka yang menjadikan keadilan sebagai jalan hidup. Mereka berlaku adil dalam perkataan yang diucapkan, keputusan yang diambil, tindakan yang dilakukan, serta dalam seluruh amanah yang dipikul. Mereka tidak membiarkan hawa nafsu menghaburkan pandangan, tidak membiarkan kepentingan pribadi mengalahkan kebenaran, dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk berbuat sewenang-wenang. Dalam setiap langkah, mereka menghadirkan kesadaran bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengawasi. Mereka menyadari bahwa setiap keputusan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Karena itulah mereka hati-hati dengan bersikap, sungguh-sungguh dalam menunaikan amanah, dan berusaha menempatkan kebenaran di atas kepentingan diri sendiri. Tujuan mereka bukan pujian manusia atau kedudukan di dunia, melainkan keridhaan Allah semata. Dengan meneladani Rasulullah SAW, mereka menjadikan keadilan sebagai cahaya yang membimbing ucapan, perilaku, dan seluruh perjalanan hidup mereka. Seorang ahli hikmah pernah mengungkapkan sebuah nasihat yang begitu mendalam. Keadilan adalah timbangan Allah yang diletakkan di tengah kehidupan manusia untuk menegakkan kebenaran. Maka janganlah engkau merusak timbangannya, dan jangan pula menentang aturan yang telah Dia tetapkan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa keadilan tidak akan tegak kecuali dengan dua bekal yang sangat penting. Pertama, sedikit menggantungkan harapan kepada apa yang ada di tangan manusia. Dan yang kedua, banyak menghiasi diri dengan sifat wara, yaitu sikap hati-hati dalam menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat mengundang murka Allah. Dan keadilan yang sesungguhnya tidak dimulai dari ruang sidang, mimbar kekuasaan, atau hubungan dengan orang lain. Ia bermula dari dalam diri. Seorang harus terlebih dahulu berlaku adil terhadap dirinya sendiri, mengarahkannya kepada kebaikan, menahannya dari keburukan, serta menempatkannya pada jalan yang lurus tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan. Sebab sikap melampaui batas maupun sikap mengabaikan kewajiban adalah dua wajah dari ketidakadilan. Karena itu orang yang terbiasa menzalimi dirinya dengan mengikuti hawa nafsu, mengabaikan kebenaran, atau melalaikan kewajiban seringkali lebih mudah terjerumus dalam menzalimi orang lain. Sebaliknya, siapa yang mampu menundukkan dirinya kepada kebenaran, menempatkan segala sesuatu pada porsinya, dan berlaku adil terhadap dirinya sendiri, maka ia akan lebih mampu menebarkan keadilan kepada orang-orang di sekitarnya. Keadilan bukan sekedar sikap terhadap orang lain, melainkan cermin kejernihan hati dan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dari sanalah lahir pribadi yang lurus, amanah yang terjaga, dan masyarakat yang dipenuhi ketentraman serta kepercayaan. Dari sinilah kita memahami mengapa Islam memberikan kedudukan yang begitu agung kepada orang-orang yang mampu menegakkan keadilan. Dalam hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya, golongan pertama yang disebutkan Rasulullah SAW adalah imam yang adil. Kemuliaan ini bukanlah penghargaan yang diberikan tanpa alasan. Keadilan adalah amanah yang berat, bahkan seringkali menjadi ujian terbesar bagi seseorang. Banyak orang mampu berlaku adil ketika tidak ada kepentingan yang menghalangi, tetapi hanya sedikit yang tetap teguh ketika kebenaran harus berhadapan dengan kepentingan pribadi, kedekatan keluarga, tekanan kelompok, atau godaan kekuasaan. Pada saat itulah kualitas iman dan kemuliaan jiwa benar-benar diuji. Orang yang adil adalah mereka yang mampu mengalahkan bisikan hawa nafsunya demi memenangkan suara kebenaran. Mereka berani mendahulukan ridho Allah di atas kepentingan diri sendiri, meskipun keputusan yang diambil terasa berat dan tidak menguntungkan bagi dirinya maupun orang-orang yang dicintainya. Inilah akhlak para hamba pilihan yang memahami bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Adil. Sebaliknya, jabatan dan kekuasaan yang tidak dijalankan dengan keadilan bukanlah kemuliaan, melainkan beban yang dapat berubah menjadi penyesalan panjang pada hari perhitungan.
Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kepemimpinan pada awalnya tampak sebagai kehormatan, namun dapat berakhir dengan penyesalan dan azab pada hari kiamat, kecuali bagi mereka yang mampu menunaikannya dengan adil. Betapa banyak manusia mengejar kedudukan karena melihat kemuliaannya di dunia, tetapi lupa akan beratnya pertanggungjawaban di akhirat. Dan betapa sedikit orang yang sanggup menjaga dirinya tetap lurus ketika memiliki wewenang atas orang lain. Oleh sebab itu, semakin besar amanah yang dipikul seseorang, semakin besar pula kebutuhan dirinya kepada ketakwaan, kejujuran, dan keadilan. Hanya dengan keadilanlah sebuah kepemimpinan menjadi jalan menuju kemuliaan, bukan pembawa datangnya penyesalan. Dan ketika berbicara tentang keadilan, tidak ada teladan yang lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya mengajarkan keadilan melalui lisan, tetapi menampilkannya dalam setiap sikap, keputusan, dan tindakan sepanjang hidupnya.